Halo bunda-bunda dan sahabat-sahabat semua. Kali ini saya ingin sharing olahan makanan khas Korea yang lebih kita kenal dengan beef bulgogi atau daging bulgogi. Proses pembuatannya sangat mudah dan simpel, walaupun bahan-bahannya sedikit banyak perintilnya, tapi dijamin gak akan rugi karena nggak kalah dengan restoran Korea yang suka kita coba. Untuk membuat beef bulgogi ini, di sini bahan yang sudah saya siapkan. Di sini saya sudah punya dagingnya sudah saya potong, iris tipis seperti ini. Ini sekitar 1 kilo daging. Jadi kalau teman-teman cuman ingin menggunakan 500 gram atau setengah kilo, jadi untuk bumbu-bumbunya bisa dipakai setengah dari bahan yang saya punya. Kemudian di sini saya punya bahan baking soda. Baking soda ini sekitar setengah sendok makan. Kemudian ada tepung jagung sekitar 2 sendok makan. Kemudian di sini ada bawang putih giling 2 sendok makan. Kemudian ada jahe sudah saya haluskan. Ini jahenya sekitar 3 cm, kemudian saya giling halus seperti ini. Kemudian di sini saya punya merica setengah sendok makan, biji wijen 1 sendok makan. Kemudian di sini saus tiram saya pakai 5 sendok makan. Kemudian kecap asin ini 2 sendok makan. Kemudian kecap manis 5 sendok makan, dan madu juga saya menggunakan 5 sendok makan. Jadi teman-teman, jika bahan utama dagingnya hanya setengah kilo atau 500 gram, bisa dibagi. Jadi bumbunya, misalnya kecap manisnya 5 sendok makan, teman-teman gunakan 2,5 sendok saja. Nah, kemudian untuk langkah awal, di sini saya mau kasih tip teman-teman biar daging sapi itu lembut. Ini adalah tip cara melembutkan daging sapi ala Chinese. Di sini kita menggunakan baking soda kita campur di sini. Kemudian kita aduk sambil diremas seperti ini. Jadi teksturnya itu licin seperti ini. Setelah dikasih baking soda, kemudian kita diamkan atau kita marinate selama 15 menit. Nah, seperti ini. Setelah kita marinate selama 15 menit kita bisa 2-3 kali. Sampai air dari cucian daging ini benar-benar sedikit mengering. Jadi daging ini tidak mengandung terlalu banyak air lagi di saat kita akan memasaknya nanti.
Setelah air dari cucian daging ini kita tiriskan, kemudian kita masukkan tepung jagung di daging ini atau tepung maizena. Tambahkan di daging seperti ini. Kemudian kita aduk hingga tepung jagung dengan daging ini tercampur rata. Kemudian kita tambahkan bawang putih yang sudah digiling, jahe, saus tiram, kemudian kecap manis, kecap asin, biji wijen, madu. Pokoknya semua bahan-bahan kita campur jadi satu kecuali daun bawang. Nanti daun bawang kita masukkan terakhir, dan juga biji wijen juga kita masukkan sebagian di adonan daging dengan bumbu ini, dan sebagian nanti kita campurkan terakhir di saat kita memasukkan daun bawang juga. Kemudian kita aduk hingga semua bumbu ini tercampur rata. Untuk garam, jika dari kecap asin tadi masih kurang asin, teman-teman bisa menambahkan garam. Kemudian kita diamkan selama 15 menit. Kemudian panaskan wajan dan beri minyak sekitar 4 sendok makan minyak. Jika minyak ini sudah panas, masukkan daging yang kita bumbuin tadi dan kita setelah diamkan atau kita marinate lagi 15 menit. Kalau di kita ambil cara kita cukup masukkan semua dalam panci ini. Kemudian kita aduk sebentar saja. Kemudian nanti kita akan tutup supaya daging ini matangnya merata. Dan di bulgogi ini atau daging bulgogi ini kita juga bisa makan hanya dengan daun selada. Kita masukkan di daun selada, kemudian kita makan kayak seperti model semut begitu. Kita teman-teman ini nasi. Setelah kita tutup tadi, nampaknya seperti ini sudah mulai sedikit mengering dan matang. Kemudian kita masukkan biji wijen dan daun bawang. Jadi biji wijen dan daun bawang ini sebagai untuk mempercantik daging bulgogi ini saat kita sekarang. Karena sudah mau saya angkat, kemudian saya tambahkan biji wijen dan bawang green onion atau daun bawang. Kemudian saya aduk hingga tercampur rata seperti ini. Kemudian kita matikan api.
Nah, itulah dia resep bulgogi kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan bunda-bunda semua. Selamat mencoba. Terima kasih.